Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati dosen pembimbing kita, Dr. Insinyur B. Herawan Hayati, Askom Ekon, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Yadagi. Saya Cinta Zahar. Saya Fadila. Saya Fajar Ferdan. Baiklah, langsung saja dimulai. Judul dari presentasi kelompok kita adalah fenomena network data. Apa itu social network analysis? Struktur sosial yang dapat terdiri dari individual atau organisasi-organisasi yang disebut node, di mana setiap node ini bisa saling berhubungan antar satu sama lain. Tipe hubungan antar setiap node seperti hubungan pertemanan, keuangan, tidak suka, kepercayaan, atau prestis. Proses pemetaan dan analisis interaksi antar manusia. Sistem social network analysis dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi seperti hubungan interaksi dan pertemanan antar user yang digambarkan sebagai graf. Yang selanjutnya ada tujuan social network analysis. Tujuannya untuk menginvestigasi struktur entitas sosial melalui identifikasi pola lokal dan global, dan menjadi alat analisis yang tepat untuk menghitung data rasional. Yang selanjutnya ada manfaat social network analysis. Social network analysis bermanfaat dalam membaca dinamika interaksi antar pengguna jaring sosial, sebab posisi relatif dengan aktor lain dapat dikenakan skala dan perspektifnya untuk kemudian dianalisa. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa social network analysis adalah titik awal dari suatu proses kajian, bukan hasil akhir. Ada beberapa manfaat social network analysis. Yang pertama, mengetahui tren dan pola. Yang kedua, ada uji hipotesis. Yang ketiga, mencari tahu influencer. Manfaat yang pertama adalah jika ingin menemukan tren dan pola, social network analysis adalah jawabannya. Dan manfaat yang kedua adalah uji hipotesis, yaitu dapat digunakan untuk menguji hipotesis pada perilaku dalam lingkup digital, serta menentukan penyebab suatu komunitas mengalami disfungsional dan mengetahui pertumbuhan dalam komunitas online. Manfaat yang ketiga adalah mencari tahu influencer. Manfaat ini juga dapat membaca siapa influencer yang memiliki pengaruh dari sebuah isu. Misalnya di jaring sosial Twitter terdapat sebuah cuitan di mana akan terdapat beberapa role user. Ada user yang memberikan komentar, dan ada pula user yang hanya melakukan retweet. Dan presentasinya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya ada teori graf. Graf adalah himpunan objek-objek diskrit yang terdiri dari simpul vektor yang dihubungkan oleh garis atau sisi edge satu sama lain. Objek tersebut representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek dinyatakan sebagai nokta, bulatan atau titik, sedangkan hubungan antara objek dengan garis bila G, FE terdiri atas himpunan simpul yang dinyatakan dengan V1, V2, V3, dan Vn, dan himpunan sisi yang dinyatakan dengan E, E1, E2, E3, dan En dengan EI, merupakan sisi yang menghubungkan simpul Fi dan Fj. Ini selanjutnya ada SMA berdasarkan teori graf.
Dari sekian banyak jenis untuk mempresentasikan informasi yang ada, yaitu dengan menggunakan graf dan metrik. Dari sekian banyak jenis graf yang ada, analis menggunakan suatu jenis graf yang berisi nodes atau titik untuk mempresentasikan aktor, dan edges atau garis untuk mempresentasikan hubungan atau relasi yang disebut sosiograf. Penggambaran sebuah hubungan dalam graf yang disimbolkan dalam menggunakan edges atau garis terdapat dua cara, yaitu pertama simple atau bounded graph, merupakan graf sederhana yang menghubungkan pasang aktor yang memiliki hubungan hanya saja edges atau garis yang digunakan tanpa menggunakan anak panah. Kedua itu direct graph, merupakan graf yang mampu menunjukkan relasi lebih jelas karena relasi yang disimbolkan dengan edges atau garis digambarkan dengan anak panah. Selanjutnya, sosial network atau jaringan sosial adalah struktur sosial yang terbentuk dari himpunan terhingga dari individual organisasi dengan bentuk relasi atau koneksi antaranya disebut nodes yang terhubung oleh satu atau lebih ketergantungan yang spesifik seperti pertemanan, kesamaan, gender ataupun lainnya. Penghubung nodes tersebut yang disebut kontekstual. Kontekstual ini dalam materi graf disebut isi di jaringan sosial sendiri, tidak terlepas dari yang namanya social network analysis. SNA ini memiliki perluasan yang sangat kompleks dari sebuah nodes berupa individu, hasil, hingga skala negara. Hubungan visi yang mengikat juga sangat banyak macamnya. Dari hasil penelitian jaringan sosial ini bisa digunakan dalam berbagai tingkat relasi. Teori ini dapat digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah seperti bagaimana suatu organisasi berjalan, pengambilan keputusan maupun hubungan antar individu. Jaringan sosial juga digunakan untuk menganalisa bagaimana sebuah organisasi. Sosial juga digunakan untuk menganalisa bagaimana sebuah organisasi berinteraksi. Salah satu yang mengaplikasikan bentuk dari sosial network ini adalah situs jejaring sosial. Situs ini memakai konsep untuk memudahkan menghubungkan berbagai individu. Individu tersebut disebut nodes, dan relasi diantaranya adalah sebuah koneksi antar nodes. Dalam nyatanya ada berbagai macam relasi yang menghubungkan antar individu tersebut yang terhimpun dalam sebuah jejaring sosial. Jejaring sosial yang sangat dominan pada saat ini adalah Facebook, yang didirikan oleh Mark Zuckerberg saat masih menjadi mahasiswa. Sekarang dia telah menjadi miliarder termuda, yang berawal dari konsep sederhana teori graf ini. Kesimpulannya yaitu social network analysis atau SMA adalah suatu proses yang menelaah struktur sosial melalui penggunaan metode Bayesian. Bisa dikatakan juga suatu ilmu yang mempelajari suatu unit entitas dengan unit entitas lainnya. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah jelaskan sedikit apa itu social network analysis atau SMA. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada berkenan ingin bertanya, silahkan. Apa dampak fenomena network data terhadap privasi dan keamanan?
Baik, yang tadi bertanya Mas Andika ya. Ya. Soalnya pertanyaannya apa dampak fenomena network data terhadap privasi dan keamanan? Ya kan itu kan Mas. Iya Mas. Dampaknya itu pelanggaran privasi Mas. Contohnya pengumpulan data pribadi, terus penyalahgunaan data, serangan man in the middle, yang keempat phishing. Contohnya gini Mas, pelanggaran data privasi itu, kita kan punya perusahaan misalkan Facebook, kita punya Facebook nih, terus kita kan ngumpulin data pengguna atau user, misalkan pengguna user tuh ngumpulin, udah kumpul nih, tapi yang kita si user itu kita pakai terus selain di penyalahgunaan, misalnya buat pinjol, terus misalnya buat promosi judi online. Kurang jelas nggak Mas? Jelas. Diulang nih. Contohnya itu kita punya akun Facebook nih, atau enggak punya orang lah, punya teman kita. Terus punya teman kita itu kita buat si akun Facebooknya itu buat promosiin judi online misalkan. Terus buat promosiin pinjol, gitu contohnya Mas. Jadi dampaknya itu ada melanggar privasi kita sendiri. Jelas ya Mas? Jelas Mas. Farel dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, seberapa efisien informasi atau data menyebar melalui jaringan ini? Terima kasih. Seberapa efisien? Penyebaran jaringan sosial itu efisiensinya sangat tinggi karena teknologi digital itu memungkinkan informasi tersebar dengan cepat dan luas. Contohnya tuh kayak misalnya Farel nge-WA siapa ya, misalnya nge-WA temennya, itu kan pasti langsung masuk ya pesannya. Itu cepat itu jadinya. Izin bertanya, bagaimana cara mengukur pengaruh sebuah node dalam jaringan sosial? Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengukur pengaruh sebuah node dalam jaringan sosial. Nah, ini ada deskripsi nih, pertama mengukur pengaruh berdasarkan jumlah edge hubungan yang langsung terhubung ke sebuah node dengan lebih banyak koneksi dianggap lebih berpengaruh karena memiliki lebih banyak saluran untuk menyebarkan informasi. Nah, kedua ada rumus degree sentralis itu sama dengan jumlah tetangga atau koneksi langsung sebuah node. Terus yang ada ketiga terakhir itu ada kelemahan, tidak mempertimbangkan kualitas atau kekuatan hubungan. Nah, udah cukup. Puas nggak? Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Nawan Hayadi yang telah memberikan waktu untuk mendiskusikan hasil kerja kita. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari datangnya dari kita sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.